Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Dalam dunia hewan, memangsa dan dimangsa adalah hal yang wajar dan biasa sebagai upaya mereka bertahan hidup dalam rantai makanan, di mana memang para karnivora lah yang selalu mengambil peran sebagai pemangsa. Selain membunuh mangsanya, ternyata ada juga hewan-hewan yang suka melakukan pembantaian dengan jumlah korban yang cukup banyak, terkadang berakhir dengan tidak memakan satupun korban yang dibunuhnya. Banyak alasan yang menjadi motif dari pembunuhan ini, bahkan untuk sekedar keisengan saja. Berikut ini akan dibahas 10 hewan yang suka melakukan pembantaian versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami Yeni Fakta. Yang pertama, ikan piranha. Piranha memang dikenal sebagai salah satu ikan yang paling mematikan. Hidupnya berkoloni. Ikan yang sering difilmkan dalam Hollywood ini diidentifikasikan sebagai ikan yang ganas dan dapat menyerang manusia. Piranha merupakan jenis ikan air tawar yang berasal dari Sungai Amazon, Amerika Serikat. Ikan piranha juga sering ditemui di beberapa lembah hingga sungai yang berada di Amerika Serikat. Piranha juga dapat ditemukan di sekitar perairan Cina, Inggris, dan Texas. Tetapi ikan-ikan ini berasal dari ikan peliharaan yang dilepaskan ke sungai. Ternyata, ikan piranha ini memiliki 60 spesies. Beberapa di antaranya bisa dipelihara dan diperjualbelikan di pasaran, sedangkan beberapa lainnya tidak disarankan. Yang kedua, musang madu. Yang ketiga, macan dahan. Tidak seperti macan tutul, macan dahan memiliki panjang tubuh yang tidak begitu panjang, kurang dari 1 meter. Meski hewan ini tampak seperti kucing besar yang gemuk, namun hal ini tidak mengubah fakta kalau macan dahan adalah salah satu karnivora yang suka sekali membantai mangsanya. Dalam satu peristiwa, macan dahan telah menjadi dalang di balik pembantaian domba-domba milik warga di Kampung Gamin Hilir 9, Malaysia. Berdasarkan laporan warga, macan dahan ini telah membantai lebih dari 5 domba dari dalam satu perburuan. Dilaporkan juga kalau domba-domba itu hanya terbunuh, yang berarti macan dahan hanya membantai para domba dan tidak memakannya. Sadis. Yang keempat, simpanse. Simpanse adalah salah satu primata yang memiliki kecerdasan dan mampu meniru tingkah laku manusia. Di alam liar, simpanse biasanya hidup bersama dalam kelompok dan teritorial tertentu untuk tempat tinggal dan pencarian sumber makanan. Mereka akan sangat agresif sekali jika wilayah mereka dimasuki oleh kelompok simpanse yang lainnya, yang tak jarang akan menjadi sebuah peperangan tak terelakkan yang ganas dan brutal. Pembantaian pun pasti terjadi di dalam kelompok ini, di mana anggota kelompok yang menang akan membunuh dan menyiksa, bahkan memakan anggota kelompok lawan yang masih hidup, baik yang dewasa maupun yang masih bayi. Hal ini tampak sangat mengerikan jika kita terbiasa melihat simpanse yang duduk manis sambil memakan buah-buahan dan jarang sekali memakan daging. Yang kelima, anjing hutan. Anjing hutan adalah hewan yang menjadi salah satu karakter bintang dalam film Wild A Coyote and the Roadrunner di Looney Tunes. Hewan asli Amerika ini masih berkerabat dengan anjing rumahan dan serigala. Perbedaan mencolok dari anjing hutan dan kerabatnya ini dapat kita lihat dari bentuk telinganya yang panjang dan lancip. Ia juga memiliki ukuran tubuh yang kecil dan ramping daripada serigala. Dengan tubuhnya yang ramping, anjing hutan mampu mengejar mangsanya dengan kecepatan mencapai 69 km per jam. Meski hewan ini tidak sekuat dan segagah serigala, namun hewan ini ternyata juga memiliki jiwa pembantai di dalam dirinya. Diketahui bahwa hewan yang satu ini telah banyak melakukan pembantaian terhadap kalkun di peternakan kalkun di Nepsraka selama 1 tahun, terhitung sejak tahun 1976 sampai dengan 1977. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan bekas gigitan anjing hutan pada bangkai-bangkai kalkun, di mana hal ini menandakan kalau anjing hutan tidak memakan semua kalkun yang dibunuhnya. Telah ada ratusan kalkun yang dibunuh oleh anjing hutan yang cukup memberi kerugian dan ketakutan kepada peternak kalkun. 7. Serpelai. Dari tubuhnya yang mungil dan lucu, mungkin banyak yang mengira jika serpelai adalah hewan yang jinak. Namun ternyata serpelai adalah salah satu mamalia kecil yang biasa membunuh dan membantai hewan lain hanya demi makanan ataupun keisengan saja. Iseng juga nih. Di Dunedin, New Zealand, serpelai telah menjadi tersangka utama atas kematian 30 ekor penguin biru kecil.
Dalam otopsi yang dilakukan oleh Department of Conservation, mereka menemukan para pengiun malang ini diserang di bagian kepala atau leher mereka, sehingga tubuh mereka penuh luka. Penyerangan ini lebih mirip seperti sebuah pembantaian untuk sekedar bersenang-senang daripada berburu makanan. Serpala juga adalah hewan yang dikenal dengan insting alami mereka untuk mencoba menyerang hewan apa saja yang mereka temui. Bahkan, jika hewan tersebut memiliki ukuran lebih besar dari dirinya, ia dijuluki sebagai monster kecil yang menakutkan. Serpala. Yang ke-8, serigala. Serigala adalah salah satu hewan karnivora yang menjalani hidup dalam kelompok yang biasanya berisikan sekitar 5 atau 11 anggota. Dengan kecepatan koordinasi anggota kelompok serigala hampir selalu berhasil dalam melakukan perburuan. Hewan ini bisa kita jumpai di pegunungan, padang rumput, hutan, bahkan wilayah bersalju. Untuk urusan pembantaian, jangan pernah meragukan para serigala. Sudah banyak sekali berita-berita yang melaporkan pembantaian terhadap hewan-hewan ternak oleh sekelompok serigala. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai pembantaian domba ternak di Idaho. Diketahui sekelompok serigala ini, hampir salah netizen, telah membantai sekitar 70 ekor domba, lebih banyak dari jumlah yang mereka makan. Selain untuk dimakan, kemungkinan pembantaian ini dilakukan sebagai kegiatan berolahraga atau bersenang-senang saja. Bersenang-senang kok bunuh hewan lain sih? Aneh ya mas serigala ini. Yang ke-9, burung hantu. Burung hantu adalah salah satu burung karnivora yang aktif mencari makanan di malam hari. Burung ini pun memiliki kemampuan unik dengan mampu memutar kepalanya mencapai 270 derajat sampai 360 derajat. Banyak jenis dari burung hantu yang menjadi peliharaan. Mereka tampak keren seperti Pokemon dan bertubuh kokoh seperti elang. Selain dijadikan peliharaan, burung hantu juga mulai digunakan sebagai penolong para petani dalam membasmi hama tikus, di mana hewan ini sangat suka sekali membantai dan memangsa tikus. Sebanyak apapun tikus di sawah, burung hantu akan membunuh semua tikus yang biasa mereka temui tanpa memakannya. Burung ini pun mampu mendengar suara tikus hingga jarak 500 meter atau lebih, yang menjadikan burung ini sebagai pembasmi alami tikus yang begitu luar biasa. Yang ke-10, rubah. Rubah adalah salah satu hewan karnivora yang memiliki penampilan yang lucu, di mana hewan ini sering sekali digambarkan oleh para pembuat komik atau film dengan tampilan yang lucu dan menggemaskan. Dengan tubuhnya yang kecil, rubah pun dikenal sebagai hewan yang mampu bergerak lincah dan berlari cepat. Namun, rubah ternyata memiliki sisi lain yang bakal membuat kalian tercengang. Rubah sangat suka membantai hewan-hewan kecil yang biasa menjadi bangsanya. Mereka membunuh dalam jumlah yang cukup banyak dan hanya memakan beberapa dari korbannya. Bahkan ada yang tidak dimakan sama sekali. Salah satu pembantaian yang diketahui telah dilakukan oleh rubah adalah terjadinya pembantaian 70 penguin di Middle Island pada tahun 2006, sebelum musim kawin para penguin tiba. Diketahui pulau ini memiliki 182 penguin, di mana serangan rubah ini telah memusnahkan lebih dari 30% populasi penguin. Dari jumlah yang telah ditemukan, tampaknya penguin ini telah mati sia-sia karena ular rubah yang hanya ingin bersenang-senang atau sekedar berolahraga saja. Kejam ya. Nah, demikianlah ulasan 10 hewan yang suka melakukan pembantaian kali ini. Semoga di channel kali ini, di pengulasan kali ini, kita mendapatkan informasi dan pengetahuan yang membuat kita semakin pintar. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Yeni Fakta, supaya bersama Yeni Fakta kita mendapatkan pengetahuan dari seluruh dunia.